Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sobat hobi bola. Kekalahan tim nasional Indonesia U22 di laga perdana SEA Games 2025 cabur sepak bola grup C dari Filipina tentu itu sangat menyakitkan. Bukan hanya sekedar kekalahan tetapi juga bagaimana peluang tim nasional Indonesia U22 untuk bisa lolos ke babak semifinal pun semakin rumit situasinya ya. Bukan hanya wajib menang di laga terakhir menghadapi Myanmar dengan skor besar, tetapi nasib Indonesia tentu harus ditentukan di laga lain, di grup lain gitu. Sebelum kita nanti akan bertanding habis-habisan pada hari Jumat menghadapi Myanmar, ya nasib Indonesia U22 ini ditentukan pada hari Kamis ketika Malaysia akan menghadapi Vietnam di laga terakhir grup B gitu. Nah, jika salah satunya ada yang keluar sebagai pemenang, tentu itu peluang masih terbuka. Tetapi jika kedua tim ini berakhir dengan skor imbang, tentu ya peluang Indonesia sudah tertutup untuk bisa lolos ke babak semifinal. Apapun atau berapapun kita menang skornya dengan Myanmar, itu tidak cukup untuk bisa mengantarkan kita lolos ke babak semifinal gitu. Tentu yang paling harus bertanggung jawab atas kekalahan dari Filipina ya tiada lain tiada bukan adalah pelatih kepala Indra Syafri, karena pelatihlah yang memilih para pemain untuk tampil sebagai starter, memilih 11 starting line up, membawakan strategi seperti apa, membawakan skema permainan seperti apa, yaitu pelatih yang bertanggung jawab gitu. Dan memasukkan para pemain pengganti di babak kedua, yaitu pelatih yang harus bertanggung jawab. Tetapi di preskon pasca pertandingan, Coach Indra Syafri mengatakan bahwa dia kecewa dengan pemainnya yang bermain atau tampil tidak sesuai dengan apa yang dia instruksikan pada saat latihan katanya gitu. Tetapi justru mohon maaf nih, sorry to say ya, pemain yang tampil di atas lapangan tentu terlihat malah kebingungan. Ini seperti pemain-pemain ini seperti memang yang ya belum pernah latihan sedikit pun gitu. Apa yang dikatakan oleh Greg Nokolo itu benar gitu. Jadi ketika Coach Indra Syafri mengatakan dia kecewa karena para pemain tidak sesuai apa yang dia inginkan ketika latihan, justru ya para pemain ini bahkan terlihat seperti mereka tidak pernah latihan gitu. Skema permainan tidak jalan, organisasi juga tidak jelas. Kita akan bermain gimana atau bermain apapun juga itu tidak jelas gitu. Jadi ya sekali lagi pelatih kepala yang harus bertanggung jawab ya. Kita tidak boleh menyalahkan pemain apalagi menghujat ya. Tentu sekali lagi yang harus bertanggung jawab adalah pelatih. Tapi di balik itu tentu kita juga berhak, kita juga harus fair menilai bagaimana ada beberapa pemain yang ya kurang maksimal di laga menghadapi Filipina gitu. Walaupun ya hampir semua sebetulnya para pemain kita kebingungan di atas lapangan, tetapi memang ada beberapa pemain yang perlu mereka harus introspeksi diri. Semoga di laga selanjutnya mereka bisa tampil lebih maksimal lagi, apalagi mereka punya potensi gitu ya. Dan ini ada beberapa pemain yang ya menurut saya kurang maksimal lah gitu. Yang pertama ada Raka Cahyana ya, berposisi sebagai wingback kanan. Raka Cahyana ini bisa dibilang sebagai debutan ya di timnas U22 ini gitu. Dia mulai dipanggil itu ketika laga uji coba menghadapi India saat itu. Dan di laga perdana SEA Games ini menghadapi Filipina, Raka Cahyana mendapatkan kesempatan ya, diberikan kepercayaan oleh Coach Indra Syafri tampil sebagai starter berposisi di wingback kanan. Tetapi justru penampilan dari Raka Cahyana ini belum sesuai ekspektasi, atau penampilannya belum optimal gitu. Dia tidak bisa
menjaga alur serangan di sisi area kanan, dan juga dia tidak bisa berkolaborasi dengan rekannya di area kanan juga, dengan Rehan Hanan gitu. Dan hasilnya dia digantikan di babak kedua oleh Robby Darwish gitu. Jadi Raka Cahyana ini memang ya, walaupun di klubnya dia bersama PSM Yogyakarta tampil konsisten ya, selama 11 laga dia selalu tampil bersama PSIM, tetapi ternyata di timnas dia belum bisa menampilkan permainan terbaiknya gitu. Jadi mudah-mudahan Raka Cahyana bisa evaluasi, dan ketika nanti diberikan kembali kesempatan oleh Coach Indra Sapri, dia bisa tampil lebih baik lagi. Lalu yang selanjutnya di lini penyerangan, di lini serang ada Rahmat Arjuna ya, winger asal Bali United ini. Dia diberikan kesempatan oleh Indra Sapri masuk di babak kedua menggantikan Rehan Hanan, dan tentu harapannya dengan masuknya Rahmat Arjuna ini, lini serang Indonesia bisa lebih ofensif lagi, bisa lebih banyak menciptakan lagi peluang dan bisa mencetak gol gitu. Tetapi ya kenyataannya selama babak kedua berlangsung, ya Rahmat Arjuna tidak begitu memberikan dampak yang positif gitu ketika dia masuk di babak kedua. Ya, memang dia punya satu peluang emas saat itu ketika sudah berhadapan dengan penjaga gawang, tetapi ya bola hasil syutingnya dia malah melambung di atas mistar gawang ya. Dan itu lagi-lagi menjadi PR bagi tim kepelatihan, yaitu finishing. Memang finishing ini selalu menjadi penyakit ya, baik di timnas senior maupun ke timnas kelompok usia. Lagi-lagi finishing ini selalu menjadi PR yang belum terselesaikan itu. Ada beberapa peluang yang tidak bisa dimanfaatkan oleh para pemain kita, yaitu soal finishing. Jadi setelah dari peluang emas tersebut, ya Rahmat Arjuna dia tidak lagi berkontribusi apa-apa. Sisanya hanya lari-lari, crossing, dan dia ya terlalu bermain individual gitu ya. Lalu yang terakhir adalah tentu sang striker ya, Mauro Zylstra. Mauro Zylstra tentu dengan hadirnya dia di SEA Games di skuad timnas U22 kali ini, dengan harapan dia bisa menjadi mesin gol di timnas U22 untuk SEA Games ini, bahkan untuk bisa ya mempertahankan emas lah gitu. Tetapi di laga perdana menghadapi Filipina kemarin tentu dia belum bisa memberikan penampilan terbaiknya, padahal sebetulnya dia punya potensi gitu. Dia benar-benar tidak mendapatkan suplai bola dari rekan-rekannya, terutama dari lini tengah ya, karena pergerakan dia terisolasi oleh para pemain bertahan dari Filipina. Terus di press, pergerakannya benar-benar dikawal ketat, dan dia kalah ngotot dari para pemain belakang Filipina, dan bahkan dia juga tidak bisa menjadi tembok atau pemantul gitu bagi para pemain lainnya. Jadi ya itu yang membuat Mauro Zylstra seperti tidak terlihat di pertandingan menghadapi Filipina kemarin gitu. Jadi menurut saya itu beberapa pemain yang memang tidak bisa tampil dengan optimal dan belum bisa mereka menampilkan permainan terbaiknya. Ya sekali lagi, walaupun ya hampir semua gitu di pertandingan menghadapi Filipina memang para pemain kita tidak tampil maksimal, tetapi ya semoga di pertandingan kedua nanti menghadapi Myanmar, para pemain kita bisa evaluasi dan introspeksi untuk bisa menampilkan permainan terbaiknya. Tetapi sekali lagi tentu sebelum berangkat ke pertandingan menghadapi Myanmar, kita akan menyaksikan dulu bagaimana laga Vietnam menghadapi Malaysia di hari Kamis nanti, karena nasib kita itu akan ditentukan di hari itu gitu ya. Itu saja dari saya, terima kasih, sampai jumpa lagi di video selanjutnya.